Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cedakmu, cerita dalam kepalamu. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan teman lama saya yang akhirnya bisa ketemu lagi setelah berapa puluh tahun. Kagak sampai puluhan tahun lah, lebay-lebay banget. Hanya sekian tahun. Iya, hanya beberapa sekian tahun. Akhirnya bisa ngobrol lagi dengan Ilham. Ini teman saya, adik kelas ya. Meskipun awet dhewe biyen kok gak sak fakultas ya. Betul. Di satu kampus yang sama, betul. Kebetulan Ilham ini lulusan apa? FISIP ya? FISIP sosiologi ya. Ambil sosiologi. Ya, wis. Anehnya biyen kok awet dhewe lintas fakultas tapi sih koncoan gitu ya. Masih bisa ketemu. Iya kan ya. Aku ning psikologi gitu loh. Jadi awalnya ning FISIP. Terus habis itu aku tepatnya ceritanya agak lali aku ya. Kenapa awake dhewe iso ketemu biyen iku rada lali sebenarnya. Tapi akhirnya iso ketemu dan saling ngobrol dan saling ternyata asik juga ngobrol Mbak Ilham gitu ya. Aku lali ya apa momen apa waktu, entah waktu ospek, entah waktu apa ya biyen iku lali gitu loh. Pokoknya yes koncoan gitu lah. Kayak ospek ya. Kayak ospek waktu itu kok. Yang aku ingat malah setelah ospek sampean main nyari Hafidin sama Pasha kalau nggak salah. Ya itu karena aku kenal beberapa orang itu satu angkatan. Ketriggernya dari situ mungkin. Iya. Akhirnya ketemu saya terus ngobrol nyambung. Terus hari itu apa jadinya dengeran apa yang didengarkan itu podo gitu. Mesti selera musiknya podo gitu. Ya wes nyambung, akhirnya ya wes lah berlanjut sampai sekarang iso ngobrol bareng teman-teman. Aktivitas saya apa Ham? Karena suwe nggak ketemu ini Pengangguran bebas. akhirnya formal ya, malah nawe dewo nggak formal dan asik gitu. Kali awal mesti formal gini ya, Iya, awal opening. Mesti Pantes-pantesin lah. iya maksud makanya ngono. Aku malah bingung saiki karena aktivitasmu ngomong coba pengangguran bebas. nah, tapi oke, tak gali lagi ya. Menurutmu kenapa yang membuatmu menjadi seorang pengangguran itu karena susahnya mencari lapangan pekerjaan, atau emang passionmu aku belum mau bekerja serius nih ikut lembaga atau bagaimana gitu? Salah satunya memang faktor lowongan kerja ya, yang pasti kesempatannya susah gitu. Pun menurut aku sendiri untuk masuk di berbagai lintas pekerjaan sebenarnya apa ya, oke wae gitu, oke aja. Yang intinya yang penting kerja, yang penting makarya. Iya benar. Cuma sampai di titik itu aja itu untuk mencari pekerjaan apa adanya saja itu susah. Iya. Cuma ya masih untung-untungan dari beberapa teman atau relasi ya kadang ngasih kerjaan. Entah itu cuma 2-3 hari, seminggu atau sebulan. Iya. Itu sih. Kamu sampai sekarang masih sering ning gunung, pasti ndaki? Masih. Terakhir Senin kemarin. Ning di Kawi. Nek Kawi. Kawi via Precet. Itu sendiri apa sini bareng-bareng dengan bareng-bareng sih. Aku berapa orang? 5 ya. 5. Sebenarnya ngono aku awam ya. Aku beberapa kali mau jaki untuk daki. Ayo Mas daki. Tak iya itu gak budal-budal aku. Belum terrealisasi. Iya. Daki itu bayar gak sih sebenarnya? Bayar ya. Bayarnya itu langsung ning loket awal gitu ya. Itu per orang atau per kelompok atau iya itu perhitungannya? Macam-macam sih. Ada yang tak mulai dari online dulu ya. Online atau offline. Ada beberapa gunung yang memang sekarang itu online. Oke. Harus daftar secara online, bayar secara online. Iya. Ada juga yang daftarnya online, bayarnya offline. Iya. Ada juga yang masih offline juga. Gitu. Masih ada. Terus apa jenenge? Iku menjadi aktivitas apa ya? Yang menyenangkan itu kenapa jadi aktivitas yang menyenangkan sampai sekarang kamu masih aktif untuk mendaki gunung kan?
untuk aktivitas menyenangkannya itu untuk pelarian sih sebenarnya. Pelarian. Lagi pelarian apa ini? Perjalanan itulah mencari Spiritual. Ya, iya. Nek Spiritual. sok keren ngono ya Mas ya, sok keren. Kan golek makna aja. Iya. Kadang-kadang di dalam perjalanan itu ditemukan makna, Mas. Anda Iya. pernah berjalan di kemana gitu kan? Di lorong sunyi, ya. Pasti kan ono hal-hal sing ketemu insight, ketemu inspirasi aku bareng ini. Menurutku lah yo, saiki lah yo, kondisi ini ku pendaki kayak gak bermakna menurutku. Ngono ya. Ya Aku sorry suka seri Mas Enggo, seri aku itu suka. seri itu sih yo. Aku dek ingin delok satu konten gitu loh. Dek niku entah itu SAR, entah itu pengelola, bukan pengelola ya, tapi penjaga dari salah satu gunung begitu ya, atau petugas dari salah satu camp gitu ya. Jadi dek niku ini medun untuk gunung dengan carrier. Habis itu niki gremu sampah kabeh. Sama plastik taleni ning kene. Ya. Wah, gembroyok ini. Terus bareng ngono ngobrol ning pos paling bawah, enek arek kate munggah. Diomongi untuk menjaga kebersihan rek, bawa sampahmu keluar ya. Dek, kowe ceramah ngono. Iya. Bawa barang-barang kok ngono kayak Iya. ceramah kok biar. Ini lihat ini tadi mlaku yo krop yo. Dan iku Makanya kan akhirnya dulu mayoritas gratis ya Mas, ya, munggah gunung ya. Mungkin ya. Dulu kan mayoritas tapi gratis. tahun ya. piro kan? Iya. Sebelum diputuskan. Iya, sebelum. Makanya sekarang itu naik gunung itu mahal, Mas. Kalau di Rinjani itu malah wajib pakai porter. Wajib. Oh iya. Imam sih. Gak tinggi jadi tok ya ternyata. Enggak. Sekarang pun kalau porter masih enak Mas. Enaknya kan kita dibawakan barang ya. Jadi ada feedback lebih gitu. Barang yang kita bawa enteng, gak abot-abot. Cuma kalau yang kemarin sempet rame itu di Semeru. Ya, sampai hari ini masih rame sih. Semeru baru buka, cuma sampai Ranukumbolo. Nah, terus ada peraturan baru bahwasanya dalam satu tim pendakian itu harus ada pendamping. Nah, Kayak tersertifikasinya. iya. Ini satu hari berapa? Atau bayar juga atau? Bayar. Yang aku tahu itu per guide 250.000 per hari. Tapi hitungannya murah lah. Kamu dikancani loh cuy. Iya tapi ning kono sekitar 2 hari, Pak. Loh, enggak. Satu hari 24 jam. Ya mesti lebih dari itu kan ya Ya, lumayan. bayar, Kali 500.000 juga. Iya. Ya aku mesti kepikiran wah asik juga tadi gede. Iya. Lapangan pekerjaan tapi kan, juga. Tapi kan harus punya sertifikasi kan. Iya. Ya pastilah ya. Mungkin mungkin ada informasi yang mungkin salah nanti bisa dibenerin ya di kolom komentar. Cuma setahu aku itu kayak gitu. Tapi di kalangan beberapa pendaki itu menjadi protes. Kontra nggak sih? Banyak kontranya malah menurutku ya. Karena gini, banyak pendaki kebingungan gitu loh. Fungsinya apa? Karena kalau hanya sebagai pengantar, banyak kok teknologi sekarang itu aplikasi-aplikasi memberi peta kayak Avinza dan lain sebagainya itu kita udah sangat aman gitu selagi kita udah bisa baca map. Soalnya kan map itu kayak Avinza kan bisa offline. Terus kedua balik lagi biaya. Ya mungkin terkesan nggak begitu mahal ya, 250.000 per hari. Cuma menurutku sebagai pendaki yang pas-pasan, pendaki pas-pasan, iki buat aku cukup mahal karena itu beda dari kayak registrasi masuk, registrasi masuk, terus akomodasi perjalanan dari rumah, logistik, ataupun mungkin ada beberapa pendaki yang lain itu yang pengen daki harus sewa alat dulu. Ya mungkin paling rata-rata untuk satu orang pendaki ya bisa di 350.000 sampai 500.000 per naik gitu loh. Sito. Balik neng mau loh. Pendaki tidak bermakna mau. Aku jengkel maksudku. Ini kan akhirnya loncat neng pendakian ya. Ini aku pengen balik neng kebermaknaan mendaki kan. Karena apa dengan mendaki terus baru banyak sampah yang berserakan di tempat-tempat apa jenis gunung-gunung gitu loh. Neng tentang tempat pendakian ya berarti dia belum menemukan mananya.
kenapa kok banyak sampah? Karena dia sembarangan tuh buang sampah kan. Ya. Berarti kurang nemoni makna mendaki ku apa? Ya berarti aku ya gak usah ndaki cuma maksudku. Iya, makanya dilarang no itu Iya. mau. Belum ada kesadaran mungkin ya. Makanya dilarang no setidaknya lek misal idealis duwe duit. Nah, Ngono. itu pasti itu ya. Idealis Ngono, gitu tuh duit. Mas. Idealis duwe duit. Secara maksudnya normatifnya itu ya biar enggak sembarangan bagi orang-orang yang ya kalau memang kamu punya niat besar ya harus dibarengi dengan idealisme dalam tanda kutip loh ya untuk menjaga alam, untuk berlatih fisik. Iya. Mendaki itu kan yo enggak sekedar melakut toh Iya, Mas. benar. Nah, apa jenenge nanjak Iya. itu harus persiapan fisik. Fisik, Ketika mental. sampean mental apalagi ono kancane sing toksik, wah ditambah angel. Tapi enak Mas. Temen toksik, rewel, jejak. Tinggal. Gampang tambahnya. Enggak, maksudnya kan karena banyak yang akan kita temukan ya. Akhirnya kan butuh persiapan yang matang. Salah satu hal yang harus dipersiapkan matang adalah duitnya itu Duit. tadi. Pasti ya duit. Pasti. Soalnya banyak kasus-kasus nggih ngapunten ya, bukan berarti mendiskualifikasi teman-teman yang nggak punya duit untuk Iya. daki ya, tapi kan ketika apa yo sembarangan daki ini tidak dengan persiapan yang bagus, akhirnya yang dipertaruhkan nyawa. Nyawa. Terus yang direpotkan ketika dia misalnya apa kejeblong atau hilang, ya sapa maneh Iya. lho nek gak tim sare Tim gitu SAR. kan. Itu pun sempat ramai kemarin di salah satu gunung ya salah. Ya dia tektok, nggak kuat malam-malam. Direscue lah sama orang base camp. Itu pun nggak terima kasih, malah rewel. Iya. Nggak gini. Ya sampai dimarahin gitu. Sampean ki apa ya? Wes loro, wes ditolong. Mbok nurut titik kok. Lah iya bener tuh. Gitu loh. Kan ya udahlah biar kalau sampean memang nggak punya passion di mendaki ya mending nggak usah. Iya, aku jengkel aja sih. Ada beberapa teman-teman itu yang bener-bener mindset ndaki ini kacau menurutku. Ya selain itu mau menjaga kebersihan dan yang lainnya. Oh no, sama aku pernah di konco kayak gini. Ayo, dia ngejak daki, arek-arek pemula ngono. Sembari ngono, ayo daki ya ngono. Sembari ditakoni. Ono cewek iki aku nggo cewek ngono. Kalau hal-hal semacam itu sendiri mungkin sampean apa ya punya keresahan ya. Aku sendiri juga punya keresahan banyak sebenarnya. Ya bukan bermaksud ngomong sing lama dan lain sebagainya enggak. Tapi apa ya? Banyak pergeseran secekak pemahamanku. Banyak pergeseran yang awal aku taunya gimana sekarang gimana gitu ya. Apalagi kayak ngomong tadi sampah. Hampir semua gunung hari ini keluarnya sampah. Hampir semua gunung. Cuma semua elemen menurutku harus bertanggung jawab atas itu. Entah itu dari pihak base camp, entah itu dari pihak pendaki. Terkadang ya maaf ya ada beberapa gunung menurutku itu yang masih memberi kelonggaran pendaki gitu. Nggak difilter dengan baik. Sebenarnya menurutku bisa kok difilter gitu. Contohnya ada beberapa gunung di Jawa Tengah itu kita mau naik dicek logistiknya gimana, yang berpotensi sampah seperti apa. Nah bahkan kalau nggak salah Rinjani sekarang itu malah zero waste, zero sampah. Jadi makanan-makanan atau minuman yang berkemasan itu harus ditempatkan di Tupperware kayak gitu. Oke. Langsung gitu. Cuma kan ya kembali lagi regulasi dibuat itu kan untuk kebaikan kita bersama nih gitu loh. Nah apalagi belum kayak pendaki-pendaki baru ya maaf dengan bahasa seperti itu. Kadang ikut-ikutan teman gitu. Iya makanya. Ya kan? Ayo naik bikin konten. Iya kan? Iya. Pendaki grup core, tarung sama pendaki flanel. Gitu. Istilahmu kok aneh-aneh ya. Ya itu. Jadi maksudnya flanel iki pas waktu ndaki klambine flanel munggah ini. Iya kan gak jaketan, jadi flanelan tok. Berarti wis gaek cuy. Wis gig lah.
Ini bak kontroversi. Itu terbangun itu ya karena imbas imbas dari fenomena di media sosial ya. Diklasifikasikan seolah-olah itu yang pakai flanel itu pendaki lama. Yang pakai grup core gitu pendaki sing up to date nih. Pakai kacamata gitu. Terus ditutup, ya kan? Terus apa? Pas foto sampai mulutnya ditutup kan. Cuma daripada kita ribut soal pakaian, fashion dan lain sebagainya, kenapa sih kita nggak lebih fokus bagaimana kita menikmati alam tanpa sampah? Soalnya kalau secara aku pribadi, aku tuh kadang-kadang ya bingung. Kita mengatasnamakan pecinta alam, tapi kok aku merasa diriku sendiri malah perusak alam. Gitu sih. Iya. Contoh sederhananya jalur pendakian. Apalagi kayak masuk gunung-gunung yang rame gitu kan, otomatis kan jalan terbuka, antri dan sebagainya. Lah, terus ada juga fenomena itu di saat biasanya pendaki baru turun, itu kadang sampai perosotan, Mas. Nah, kelihatannya sepele, tapi itu berdampak besar. Satu, bahaya buat pendaki itu sendiri. Kedua, tanah longsor. Soalnya kan beleduk dan lain sebagainya, berdebu. Nah, itu kan dampak-dampak yang kelihatan sepele. Apalagi jalur-jalur seperti itu kan nggak semua pendaki itu trek pada siang atau sore hari yang masih kelihatan. Kalau malam, nah ada beberapa, bahkan aku sendiri itu ngalami, Mas. Aku salah jalur gara-gara ngikutin jalur itu, sing sebenarnya itu bukan jalur, tapi jalan perosotan. Aku kemarin ke Morbabo, Mas. Aku kesasar 4 jam. Muter akhirnya. Aku masuk ke jalur basecamp sebelah. Berarti lebih jauh mudun mana ya? Kayak gitu bahasanya. Memang arahnya sama-sama turun. Aku kan dari puncak turun. Cuma tanpa aku sadari sama timku, itu aku nggak balik ke jalur yang sebelumnya. Untungnya aku pakai peta offline. Ternyata dari titik koordinatku ini udah melenceng. Makanya aku harus terabas jalur 4 jam, Pak. 4 jam. Terabas jalur 4 jam sing tanpa bekas jalan. Yang penting memastikan jalan itu rata dan aman untuk teman-temanku. Itu tak ceritain deh. IG ku juga ada. Biasanya motong kompas sih. Motong kompas, mau nggak mau. Dengan kondisi badan udah drop, logistik habis. Semua barang masih di tenda. 4 jam. Dengan kondisi bawa 2 cewek. Kan aku berangkat 3 cowok, 2 cewek. Makanya kayak hal-hal semacam itu, ya mungkin kalau kita ngomong di gunung ngerasa bebas, prosotan seneng. Tapi ya kita harus mikirkan orang lain juga. Kamu juga termasuk orang yang memperhatikan mistis-mistis yang ada di gunung-gunung tertentu gitu. Misalnya neng Arjuna gak oleh nggawe klambi. Misal aku gak paham yo. Misalnya gak oleh nggawe klambi ijo. Neng Kawi gak oleh miso misalnya. Kamu termasuk memperhatikan itu enggak? Atau udahlah itu cuman ini aja? Kalau untuk ranah itu sebenarnya aku berusaha untuk membatasi gimana? Membatasi dalam arti aku sendiri bingung dalam konteks ini aku harus percaya utuh atau gimana gitu. Karena ya mau nggak mau ya kita berada di lingkungan orang-orang Jawa gitu. Yang terlebih mungkin di historical keluargaku itu ada terah-terah seperti itu gitu. Ya mau nggak mau kental banget ya, masih kental gitu loh. Yang aku masih sering bersinggungan dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau ngomong aku sendiri, aku berusaha itu gimana aku itu nggak langsung percaya ke situ. Aku pengen berusaha rasional dulu nih.
kalau memang aku nggak nyampe, gampangnya ya udah percaya aja. Iya. Tapi dalam batasan mungkin batasan tertentu ya, nggak yang asal percaya. Ya kayak kemarin aku ke KW itu ada beberapa hal yang lucu Di dalam perjalanan. dalam perjalanan. Janggal atau apa ya? Kalau tak anggap janggal, tapi aku berusaha itu malah tak buat enjoy. Apa itu? Tak buat enjoy. Jadi ada satu momen dia kurang lebih masih jalan itu belum ada 2 jam. Ya. Aku sama temanku itu nggak sengaja ngelihat kayak hewan gitu. Di posisi gelap kan. Biasanya kalau hewan itu kan kelihatan cuma matanya. Iya. Nek di kegelapan. Awalnya aku nggak tahu. Aku dikasih tahu temanku. Iya. Mam, itu kok koyok kewan. Nah, Ya mungkin sebagian orang akan merasa takut ya. iya. Aku nggak. Aku malah penasaran. Aku samperin. Kamu stolopis ya. Sentolopis ya gini. Waktu itu tak kasih senter kayak udah lari mas. Tapi pas aku samperin udah nggak ada, Iya. hilang. Itu yang pertama. Alah paling kidang tau apa gitu. Udah. Terus aku ngalami yang kedua itu kurang lebih masih jam 2:30 subuh. Iya. Karena aku mulai awal trek itu 1:30 malam. Anak-anak udah capek, ngantuk. Pada akhirnya istirahat di jalan. Iya. Nah, kalau aku pakai bahasa sekarang, teman-teman itu menggunakan mode kebab. Iya, istilah-istilah mau loh. Nah, Sing flanel iki ono maneh Jadi- kebab itu. karena kan ngerti mangkane. tektok kan, karena Tektok tektok, ya. perlengkapan kurang. Iya. Tapi kan ya namanya pengen tektok ya. Tadi istilah kebab. Terus nah, aku bawa yang namanya iki sing diarani bahan gawe kebab. Mbak enggak paham aku. Ini Oh. emergency blanket. Iya. Nah, ini kan kayak selimut tuh. Iya. Biar nggak dingin. Jadi perlengkapan dia gak moper, tapi nggawe iki to. Biar nggak kedinginan. Iku sih tak Biar nggak kedinginan. Jaketnya ya wis gak tutup standar jaket, kawasan ya kaos ini. Kebanyakan gue bawa jaket itu dipakai. Ada yang dipakai, ada yang taruh tas. Soalnya kan posisi jalan malam itu kan ini tubuh panas. Kita kan nggak ngerasa kedinginan kan. Nah, cuma kalau berhenti lama, otomatis kan kedinginan. Nah, buat jaga-jaga bawa ini. Iki lah Kebab nih, bahan kebab nih. Nah, itu gak ngobrol. terus aku berhenti di jam 2:30-an. Di situ 5 orang itu nggak jalan beriringan, tapi ada jarak beberapa meter. Gitu. Temanku satu di depan, satu. Aku ya paling jarak 50-20 meteran lah, nggak begitu jauh kok. Temanku satu di depan, aku di tengah, lah yang 3 di belakang. Ya. Secara spontan, aku dengar itu ada suara kayak suara kucing mau kelahi, Iya. gereng gitu. Iya. Tapi yang denger gak cuma aku, dan aku refleks langsung deket nyari ke sumber suara itu. Yang menurutku suara itu nggak jauh dari aku, soalnya jelas banget. Cuma temanku yang di bawah, satu cowok ini itu denger, apa itu mas? Jelas banget. Macan kumbang nggak sih sebenarnya? Ya aku nggak tahu itu emang ada hewan beneran atau apa, aku juga nggak tahu. Soalnya aku Hutan jono loh. Lah ya sing ireng gitu. ya mungkin aja Oh iya gak sih kucing hutan. Iya. kucing hutan. Cuma aku ya nggak tahu karena nggak ada bunyi-bunyi lain selain suara itu tadi. Nah, terus aku bilang ke temanku yang bawa ini, ojo istirahat nang kono, munggah wae. Iya. Aku spontan bilang gitu. Naik, sampailah aku nyamperin deh temanku yang depan ini. Gitu. Nah,
si temanku yang cowok satunya yang di belakang ini, dia masih nggak terima seolah-olah gitu. Itu suaranya apa sih? Aku kok kayak suara kucing. Iya. Lah yang temanku depan nyaut. Aku gelegean. Wis ben nangis beres gitu Iya. aja, kayak gak penasaran gitu. Cuma apa ya? Ini bukan maksud aku nantang atau apa ya. Cuma aku pengen mencoba lebih kenal diriku diri dan lebih rasional ya. Soalnya juga ada mitos atau keyakinan teman-teman bahwasanya kalau dengar apa-apa atau tahu apa-apa di gunung jangan diceritakan langsung. Oke. Iya kan? Iya. Itu di kalangan pendaki udah hafal. Cuma dengan kelakuanku dan anak-anak ini kan bodoh amat gitu. Tetap dibahas. Sepanjang perjalanan ya dibahas betul. gitu. Ya di tempat itu. Iya. Aku gelegean. Aku ra goblok. Aku ngerti sampe bedakno wong gelegean karo wong nyenggreng aku ngerti. Iya. Terus ya debat beberapa menit terus nang istirahat turu. Iya. Aku ra turu, kalian turu. Jadi teman-temanku berempat tidur dengan mode kebab. Ya. Aku duduk cuma ngerokok, lampu semua dimatiin. Center itu. Aku ngerokok itu sampai habis 2 batang. Terus nyapa awakmu? Pandanganmu kan gak ketok jauh kan akhirnya. Iya. Lah terus nyapa ning gunung terus baru melekan. Ya ini aku nggak tahu ya, cuma kalau aku Mas, Iya. apa ya? Aku mengatakan ini sebuah kebiasaanku ya. Selama aku ndaki, malah nek malam aku jarang tidur. Malah mendekati pagi, pakai turu. Dengan catatan gunung yang nggak summit loh ya. Ya, oke. Soalnya pada akhirnya nek gunung summit kan ada goals nih. Ke puncak atau apa. Ataupun setidaknya nang puncak nggo wae lah. Iya. Atau ya wis aku nuk camp wae. Cuma lebih seringnya aku itu nggak tidur di gunung. Yes, cuma bengong, rokokan, kalau ada kopi ngopi. Ya cara aku menikmati alam seperti itu. Dia bercengkrama. Tenang maksudnya waktu itu kamu mendapatkan ketenangan atau cuman yo cara menenangkan diri atau ya fresh aja ketika kamu melakukan hal itu gitu. Iya sih, mungkin aku lebih tepatnya kayak aku ambil jarak dari kehidupan sehari-hari. Ya. Ya udah, sambil mikir, meneh aku lapo yo. Aku harus berencana apa yo, harus ngeplan apa yo. Masalahku iki sing kok gak mari-mari piye carane ndang mari yo. Ya. Biasanya emang dapat gitu. solusi ya dari Gunung, nyepi. biasanya. Tapi tipe orang yang kayak gitu nggak sih? Dari masalah terus muncak, patah hati muncak, saiki arek-arek saiki kan ngono. Mending bahasanya. menyakiti kaki gitu Iya, daripada menyakiti hati. Iya. Kalau aku selama lagi apa ya? Lebih jatuhnya itu kayak evaluasi diri aja sih. Sama ya udah kecapean aja gitu. Narik diri 2 hari 3 hari. Nah, aku biasanya bahkan untuk HP aja gitu. Di saat aku udah masuk hutan, otomatis kan nggak ada sinyal. Nah, biasanya kalau udah turun, beberapa temen kan udah heboh nih, pengen cepet-cepet cara dapet sinyal dan lain sebagainya. Aku nggak. Aku akan baru buka HP, buka sinyal gitu, buka data. Kalau aku udah sampai rumah, udah mandi, udah santai. Oh, oke. Jadi bodo amat yo. Siapa sing telepon aku bodo amat. Karena aku ngerasa apa ya? Ya ngapain gitu aku naik gunung terus ujung-ujungnya cepet-cepet pengen balik, pengen tahu notif. Pengen tetap terkoneksi sama realitas. Nah, buat apa gitu? Yang penting udah nyantai, udah di rumah, adus, ngopi. Oh, wis cukup iki. Baru buka HP. Tapi awakmu pernah mengalami kayak gini ya? Apa jenenge? Daki sebenarnya macet. Macet. Iki entah iki konten ini beneran atau enggak ya? Iya. Ya daki terus baru macet karena ya iku mau Saking banyaknya. Banget dan Saking- iso ono sing kayak mau sing cek perjalanan. Iya. Jadi kok antri mlaku dimi Sering lah lek Iki saiki. nyapa? Sering banget. Sering banget. Lek saiki sering. Sering. Ya lek biyen. Nah, Macet tuh saya. Ini gunung macet. Iya, memang, itu memang fakta itu fakta.
Kalau di sini setahu aku itu kalau langganan ya, setahu aku daerah sini itu ada 2 gunung. Satu Penanggungan, 2 Butak. Itu pasti macet ya. Pasti macet. Weekend atau... Apalagi long weekend gitu. Pasti macet. Iya. Nah, makanya ya balik lagi ya. Hal-hal semacam ini kan harus diregulasi gitu loh. Terkadang kita nggak cukup ngomong urusan sampah gitu. Nggak cukup, tapi bagaimana kita tetap bisa menjaga alam itu. Soalnya ya balik lagi, kita dengan derap kaki orang yang banyak itu pun ya juga akan mengikis tanah juga. Iya. Gunung juga capek juga nih. Butuh istirahat lah. Makanya ya sebenarnya kembali ke aku ngomong tadi, aku ngerasa pun aku nggak layak gitu loh dikatakan pecinta alam dengan kondisi seperti ini gitu loh. Iya. Cuma setidak ya aku mau minimalisir kayak aku nggak buang sampah sembarangan gitu kan. Terus aku nggak buka tempat-tempat camp yang asal gitu. Gak apa-apa aku udah ya. Nah, Gak apa-apa. Lihat. Iya kata apa-apa. Ciar. Atau ngomong sotik. ya makanya ya itu sih. Cuma terkadang kayak aku sendiri pun ya oke, aku nggak mau berdebat ya. Semua itu punya hak. Gitu. Ya mungkin kalau aku tahu oh gunung itu rame, ya udah aku nggak ke sana. Mending cari yang sepi aja. Iya. Soalnya pada akhirnya kembali ke kebutuhan kan. Ada orang yang pengen nyepi, pengen mikir kehidupannya menegi urip tutuk apa ora. Gitu. Iya. Cuma ada yang berpikir aku harus bikin konten dan FYP. Iya kan? Iya, Nah, itu fakta juga kan. Fakta baru ya, terbaru itu kan. Makanya ya udah kita saling menghargai di space itu. Tapi kan Singgarai aku kan pernah nonton lah, gak merasakan nonton filmnya Sogi gitu loh. Sing di dalam film itu membangun mewah banget bagaimana sakralnya gunung, bagaimana istimewanya gunung dengan kalimat apa puisi yang dia buat. Frame ning sirahku gunung itu sesakral itu dan sesuci itu dan sekeren itu gitu loh. Tapi aku ndelok fenomena sekarang yang waduh kok berbeda gitu ya. Sama bang, sama. Aku sendiri ya jujur ya salah satu trigger aku naik gitu ya dari Suhogi ya. Termasuk nggak cuma ngomong Suhogi dari sisi gunungnya. Di waktu itu kan awal-awal masuk kuliah lah ya. Aku sangat menjiwai sosok Suhogi gitu. Sebagai orang kampus apa mahasiswa kampus seperti apa gitu kan. Sama ya paham kan kritisnya kayak apa gitu. Terus sosokan kok lari gitu. Ditambah lagi aku ke-trigger sama novel Perjalanan Anarki dan Jalan Pulang. Itu kan tema-temanya kan sama. Frameku di situ nih. Dakiku seperti itu. Tapi ngelihat kayak gini ya terkadang aku juga ngerasa aneh. Gitu. Tapi ya kembali lagi gitu. Bahwasannya semua orang punya hak. Semua orang punya hak. Tapi kalau kita mau fokus bagaimana kita menjaga alamnya, ya udah kita fokus di sana gitu. Nggak usah kita senggol sana, senggol sini. Pendaki kropkor lah, pendaki flanel lah. Ya lebih baik menurutku yang nggak tahu pendaki-pendaki baru mungkin ya diingetin gitu. Tapi ya kadang teman-teman yang baru diingetin ini malah songong. Oke. Ya kita lepas suka nggak suka ya. Soalnya aku beberapa kali pernah kan. 1 di Slamet, 2 di Pundak. Di Pundak itu malah lucu. Trek malam, kurang lebih jam 10 malam lah. Iya. Itu mereka rame-rame. Ada yang pakai sandal swallow. Wah, nah daki nggak ya Daki sandal soal? pakai sandal swallow. Keren banget loh. Maksudnya merasa dirinya keren mungkin ya? Aku nggak tahu. Nggak punya duit mas. Nah, aku nggak tahu. Terus ada yang pakai sepatu sekolah gitu kayak sneakers biasa. Sebenarnya aku apa ya? Kalau kita lihat dari sisi pendakinya, mungkin dengan keterbatasannya ya. Cuma kalau secara pribadi, kenapa sih kok dari basecamp nggak diingatkan gitu? Iya. Iya kan? Bahwasanya, oh
daki yang proper itu harus kayak gimana sih? Mungkin dia diasumsikan sebagai warga sekitar mungkin karena Mungkin, bacaannya gak se Warlock Ya, ya. untuk saat ini anggap aja seperti itu. Iya. paling ngomongnya pinggir gunung kan. Nah, Diasumsikan seperti itu. Ternyata tasin nang kono di kancane. Iya, maybe. terus aku bilang ke mereka, Mas, sampean ngene iki gak wedine apa-apa, gak resiko. Mending nek saranku ya bukan yang larang ya, tapi menurutku sampean mending balik deh. Karena beresiko. Karena aku kadang punya pemikiran deh. Kita naik seproper apapun, resikonya tetap tinggi. Iya. Gitu loh. Masih tinggi lah. Tinggi kan? Soalnya kita nggak tahu kondisi alam seperti apa gitu. Karena nggak tahu kondisi alamnya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi seperti itu, bukannya aku ngelarang secara ngawur ya, cuma aku ngingetin itu karena ngeman DE. Betul. Gila. Gitu loh. Itu. Terus yang Taruhannya nyawa masalah. taruhannya nyawa gitu. Apalagi trek malam dengan kondisi seperti itu. Terus yang kedua aku ndek selamat. Itu malah hampir aku kelahi. Ambek pendaki lain ya. Pendaki lain gara-gara aku bawa orang sakit nih. Dia drop di puncak. Aku udah ditinggal temanku. Yang mau nggak mau aku harus bopong. Dengan kondisi si yang sakit ini 2 trekking pole depan. Untungnya aku bawa webbing. Tali webbing. Itu tak talikan deh perute. Aku tahan dari belakang. Dengan kemiringan sih mungkin hampir 60 lebih. Curam lah. Soalnya di posisi puncak, area pelawangan selamat. Tiba-tiba ada orang lari dari atas, posisi debu kering. Iya. Lari, debu gak karu-karan, otomatis yang belakang kan kena. Si orang ini tak suruh diem. Udah. Duduk sih. Si anak lari tak kejar. Mas, matanya sampean gak ngeri ya? Aku nggak wong loro. Gak eling, gak ngasih kanca mungguri. Delok blituk. Iya. Aja ngawur, Mas. Sama ndaki aku ndaki. Ya buat aku apa ya? Kita kan kalau di gunung nggak bisa mikir diri sendiri itu kan nggak bisa. Iya. Kita harus aware sama teman-teman yang lain meskipun itu bukan tim kita. Bukan tim kita. Ya makanya di situ banyak hal-hal yang bergeser juga gitu. Bodoh amat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu aku ingat gitu, kayak kita papasan sama pendaki aja. Mari Mas, Nutrisari, itu malah dibuat guyon. Iya. Enjoy. Jenuh atau apa? Enggak kerasa capek. Ngerasa capek. Oke. Terus ditambah Saling menyemangati. untung-untungnya kalau itu bisa kita kenal. Siapa tahu next bisa ndaki Iya. bareng. Oke. Sekarang enggak. Lewat aja. Ya itu memang hak sih. Iya. Memang hak semua orang. Cuma kalau aku pribadi itu etika. Etika. Soalnya kalau kita ada apa-apa di hutan, ya ujung-ujungnya ya teman-teman sesama pendaki yang kita akan nolongin kan. Kayak merasa udah si paling survive sendiri mungkin ya, si paling penakut sendiri Iya. malah ya. Maksudnya dia yakin siap dengan kondisinya dia, tidak terjadi apa-apa kan. Tapi kan gak bisa diprediksi kayak gitu. Alam ini kayak Ya kayak aku merbabu nyasar petang jam, padahal pakai peta dan lain sebagainya. Keasikan jalan, nggak buka peta, udah nyasar. Ya kan aku mau nggak mau logistikmu kan juga ini kan. Iya, berkurang kan. berpengaruh. Iso-iso nggak cukup juga. Aku pernah loh Mas sampai minta. Serius. Pernah minta. Tapi senengnya yang tak minta, mereka malah seneng. Iya. Karena apa? Pas turun, logistiknya berkurang, tasnya enteng. Oh, iya. Itu. Kayak kalau yang kayak gitu biasanya udah naker, istilahnya resikonya seperti apa dan sebagainya. Tapi nang gunung banyak orang-orang baik sing Banyak. gelem-gelem kayak gitu. Banyak. Masih banyak. Menurutku masih banyak. Tapi iya rada apa ya? Rada mikir mungkin ya. Aku penasaran juga sebenarnya. Apakah ketika kita mau mendaki gunung, ono hubungan nggak
dengan kecerdasan manusia. Misalnya gini, aku awalnya goblok nih, sebenarnya munggah gunung, aku tambah pinter. Maksudku gini, aku ndelok lirik dari lagunya Os Sogi gitu ya. Iya. Berbagi waktu dengan alam, maka kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku kira hal itu adalah orang yang goblok itu sebenarnya moro-moro bukan moro-moro ya, tapi ono proses kecerdasan di situ gitu loh. Kau akan tahu dirimu yang sebenarnya kan juga suatu pengetahuan tentang diri sendiri gitu ya. Kamu mau mengamini nggak sih sebenarnya? Misalnya kayak gini, selain membaca buku, selain orang-orang pintar, orang-orang untuk menuju ke kecerdasan, maka orang-orang harus membaca. Nah, dengan membaca itu kita kan jadi pintar. Apakah iso ono? Ketika kamu pengen pintar, coba neng gunung. Kira-kira menurutmu sepakat nggak ketika gunung itu bisa mencerdaskan seseorang gitu? Ketika mendaki gunung, bukan gunungnya ya, mendaki gunung. Botism ini ya. Botism ya. Nggak serta-merta seperti itu. Ya, oke. Aku nih versi datanya aku kurang paham. Iya. Kalau kita ngomong data aku nggak paham. Cuma kalau di musik, kalau di musik itu kan udah ada nih beberapa penelitian di genre-genre tertentu bahwasannya orang yang menggunakan suka dengan genre tertentu ini kecerdasannya lebih kan ada. Cuma kalau arahnya ke sana, aku memaknainya gini. Kalau sebagai pendaki gunung, aku malah versi mungkin bahasa Jawa nih kayak mendaki gunung ku nggarai uang tepos lira. Olah batin, empati dan sebagainya. Itu sih yang lebih aku rasakan secara pribadi. Karena aku nggak tahu nih, ngomong sekarang kan banyak gunung yang udah ada warungnya kan. Iya ternyata ya. Banyak. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu jarang gunung ada warungnya. Jadi kayak kita benar-benar nih persiapan. Kalau memang kurang, kita minta tolong orang gitu. Kesusahan, Mas, gak apa-apa. Aku iso ngewangi apa. Bahkan di titik ada, Mas, aku ngamati ya bukannya maksud apa-apa ya. Cuma terkadang ada karakteristik di sebuah wilayah itu yang memang di wilayah A ndaki ya wis ndaki dhewe wae. Cuma ada di suatu daerah gitu nih aku ndaki di sana, aku ngerasa lebih nyaman. Lebih ngerasa nyaman, aman gitu karena apa ya? Kita saling sapa, kita saling bantu gitu. Bahkan sampai di titik, loh Mas, kabotan tak gawakno, tak bantu. Bukan secara sengaja untuk meminta tolong, enggak. Tapi bahwasanya di situ kan soal rasa nih, rasa. Bahwasanya, ada orang yang kesusahan nih, perlu bantuan. Hal-hal semacam itu di beberapa daerah yang aku tahu itu juga mulai berkurang juga. Ya tadi bahkan sampai kita untuk menyapa saja itu udah jarang. Ya udah lewat aja. Iya, oke. Padahal kalau di beberapa tahun yang lalu ngomong ya kayak gitu, asik-asikan. Mari Mas, nutri sehari enak. Karena kalau bakul soto. Iya. Padahal itu semangat padahal gak ono ya hoak ya. Ora ono. Indomaret Mas ngarep. Puncak Indomaret. 100 meter gas. Pos depan berapa menit Mas? 5 menit. 5 menit padahal sih. Kali 20 loh. Ya itu lah guyonan nih. Makanya apa ya? Ya pada akhirnya kembali ke individu juga. Iya. Aku ingat sebenarnya aku ingat tentang materi dari Howard Gardner itu ada 9 kecerdasan manusia. Itu salah satunya adalah kecerdasan naturalistik. Iya, kecerdasan naturalistik di mana seseorang itu peka terhadap alam, peduli, terus habis itu peka cuacanya kayak gini ketika kita harus bagaimana mengambil sikap dan yang lainnya. Bahkan lebih dalam lagi dia bisa berkomunikasi dengan alam, entah ngomong tumbuhan atau apa ya bahasanya. Iya Pak.
Nah itu termasuk menurutku kecerdasan naturalistik. Iya. Ya. Maksudku adalah, ya aku berharap lah ketika naik gunung terus habis itu muncul kecerdasan itu kan, ya menurutku worth it gitu. Aku bisa merekomendasikan ke murid-muridku atau bahkan teman-temanku apa, menaik ke gunung. Iya. Bakal cerdas kan ngono. Oke. Kan enak ya. Enak. Ya wis, berarti kata Pak Nat, aku harus naik gunung biar kalau aku mau cerdas ngono kan yo. Ya bisa jadi itu manfaat satu. Manfaat. Oke. Padahal yo. Tapi kan Berumur masih cerdas perjalanan juga. untuk menjadi cerdas itu kan nggak hanya sekali. Iya. Maksudnya kamu sinau ya sekali kan yo. Iya. Tapi nek aku ngeresponnya itu paling mek gini sih. Menjadi sebuah pertanyaan. Mau memaknai perjalanan itu apa enggak? Oke. Ya menurutku itu sebagai pintu awal ya. Ya katakanlah mungkin ada sebagian orang ya kayak aku tadi bilang, aku naik gunung itu di saat aku sudah ngerasa jenuh gitu ya. Itu kan udah menjadi kebiasaan. Yang awalnya aku nggak tahu bahwasannya oh ternyata enak ya nih lagi di masalah melayu nang gunung. Iya. Di situ aku ada kemauan. Tapi mungkin ada sebagian orang sing ya munggah gunung wae, ngonten wae gitu. Yang penting aku iso kumpul karo kanca-kancaku guyon gunung ya wis. Iya. Tapi ada sebagian orang sing terlalu sofis ya, terlalu mengambil filosofinya seperti apa ya. Kembali ke situ. Iya benar. Individualistik kabeh. Naik gunung itu perkara pemaknaan. Iya. Iya. Iku masih ada dhewe ngopi iki kan ya asline iso dimaknai aneh-aneh ya iso ae. Iya kan serune kan. Iya kan nggak ngerti maksudnya. Masalahnya kan nggak semua orang ngerti. Iya. Ini jadi persoalan. Kadang-kadang memang kalau di gunung dipaksa ngerti akhirnya kan. Akhirnya. Atau kayak gini biasanya lek om pengen ro karakter kancamu yo jangan munggah gunung. Iya. Engko lak metu kabeh eleke apike iku metu kabeh jelas. Nek di titik itu aku percaya. Aku memang percaya. Jadi personalitinya keluar kabeh. Keluar. Apalagi sih. ya apa ya? Apalagi gunung-gunung sing menurutku treknya jauh ya. Nek bahasaku nek pengen ngonceki koncone iku luwih jelas. Yo. Piye lek iki yo? Standar masuk perusahaan yo HRD ini kayak standar ngene yo. Ngapain? Kita naik gunung bareng-bareng yo. Engko lek arek sing sambat ini perjalanan. Gak masuk kan. Gak usah mlebu perusahaan. Markas Brimob ae. Wah. Kayak dikit. Gak kata potong bapak. Masuk bara. Iya. Soalnya aku sendiri ngalami itu mas. Bahwasanya ya ada beberapa temen gitu ya. Aku aja ataupun aku diajak gitu. Ya pada akhirnya setelah aku tahu oh kok arek ngene ya. Cuma aku diajak lagi males. Iya. Worth it lah. Males. Gitu. Itu pernah. Iya. Worth. Terus gunung Diam yang menurutmu sekarang itu bukan sekarang ya. Gunung mana yang pingin kamu daki untuk kedepannya? Nek ngomong pengen itu Paling pengen mau. nek ngomong paling pengen gue sebenarnya nggak ada. Iya. Ya mungkin ada beberapa kembali ke beberapa pendaki ini tadi ya. Iya. Terkadang dia ndaki gue pengen ke puncak. Pengen dapat puncak, menaklukkan puncak atau dengan berbagai hal keinginannya. Iya. Cuma semakin kesini gue aku ngerasa kayak ada keinginan kayak aku harus ke sana. Iya. Naik level harus lebih tinggi lagi MDPL, lebih tinggi lagi. Aku nggak punya itu. Seolah-olah aku hari ini aku ngerasa kayak ya udah, yang penting aku bisa naik, ngecamp, buka tenda, Iya. rokokan, ngopi, mangan wareg, ngobrol gitu. Nek sing kancaku durung ngantuk ya tak ajak ngobrol. Nek wis ngantuk aku ya rokokan dhewe. Wis sesimpel itu. Cuma nek ngomong apa ya? Ya umumnya pendaki lah ya, pengen nyoba gunung mana. Iya. Cuma kayak sekarang itu kayak trigger pengen banget tuh nggak ada. Iya. Soalnya ya seringnya kayak spontan wae gitu. Mana yuk, Bruno yuk. Ada temen ya berangkat. Udah. Jadi ya nggak ada keinginan lebih gitu. Flat wae. Iya. Berarti nanti akan berhenti ketika nggak ada teman.
Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kamu siap mendaki dhewe maksudnya kan ya? Aku beberapa kali solo. Salah terus. Serius? Ya, beberapa kali solo berangkat sendiri. Ya karena mungkin koncone ya wis kerja ya Mas ya. Iya. Wis urusan kerja dan lain sebagainya. Ya udah, berangkat sendiri. Entah aku camp, entah aku tektok. Nah, aku nih malah akhir-akhir ini jarang camp. Lagi mencoba belajar di TikTok trail ini. Iya. Penasaran aja, soalnya aku ngerasa kayak adrenalinnya lebih dapet gitu. Iya. Lari-lari gitu. Cuma ya masih belajar gitu. Pengen tahu. Trail run. Itu sih. Iku anak cabang olahraga ya. Trail. Lari-lari di gunung itu ada cabang olahraganya. Iya sih, sing lari ya, sekali lari. Ayo. Itu sih. Yo wis yo. Kayaknya wis agak lama ini kayaknya. 52 menit. Wah, shit, hampir setengah jam. Iya. Mau ngobrol ngetok, rosot. Ya wis lah. Terima kasih untuk hari ini. Bisa disambung Next. obrolan selanjutnya di next event. Terima kasih Ham sudah ngobrol dan Sama-sama. berbagi pengalaman. Ya. Meskipun bukan ahli dalam Enggak. ini ya kita ya. Ya Tapi wis iseng-iseng lah. coba. Iya. Iseng-iseng Tapi- berhadiah. Obrolannya seru tadi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.